hanya media gitu ya. Cuma merah. Garismerahnews.com. Yang saya cek baru ada 5 artikel, tapi artikelnya itu sudah ditulis sendiri dan digunakan untuk menekan para pokok. Jenggat Ya, dari Abidin sendiri korbannya dari kecamatan mana ada? untuk yang 16 juta kecamatan ada di Lui ya, karena ada 8 kepala pokok yang memang diminta uang 2 juta masing-masing. Untuk satu tokonya? 2 juta masing-masing. Kumpul 16 juta dan itu yang kami lakukan penindakan ya. Dari sebelumnya uangnya itu buat apa sih hasilnya, Pak? Sudah ngumpul berapa banyak? Ya, saya pun baru saya ketemu sama rombongan lembaga itu baru 1 bulan sebelum itu pertama kali saya itu saya diajak untuk bergabung itu cuma sebulan. Pertama kali ya? Ya pertama kali. Jangan menunggu. Bapak bisa berbohong sama polisi, Bapak nggak bisa berbohong dengan itu sama Tuhan. Ya. Karena saksi-saksi yang lain tidak menyatakan seperti itu. Dia sudah berkali-kali ya. Dia sudah berkali-kali melakukan modus ini. Belum, Pak. Kalau memang tidak berkali-kali, dia tidak mungkin punya mobil dengan tempelan bahwa ini dari LSM dan lain-lain untuk menekan semua orang. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan kami, yang bersangkutan memang tidak mau memberikan keterangan yang sebenarnya. Oke, ada lagi? Pak, kalau yang dulu TKP-nya di mana, Pak? Ada dulu juga ya? Iya dulu. Dulu sama Pak. Ada dulu juga. Nominal uangnya Waktu itu 3 juta. 3 juta yang diambil juga. Terus untuk Abidin sendiri dan itu udah berapa kepala pekon total keseluruhan yang jadi korban selama? Kalau dalam kasus ini hanya 8 kepala pokok. Hanya 8. Hanya 8. Karena ini yang nanti kami bungkus dalam satu locus delicti, satu tempus delicti itu menjadi satu berkas. Ya, hanya 16 juta. Tapi kami akan coba lakukan pengembangan berapa kepala pokok yang sudah pernah diminta uang. Sedangkan dia juga memang tidak pernah mengaku bahwa perbuatannya itu lebih dari sekali. Izin dan kedua pelaku ini ditangkap di mana dan? Di Lui. Jadi lu ya tepatnya di rumah kepala pekon atau di mana dan? Jadi sesaat setelah dia minta mengambil uangnya yang 16 juta, kami kan memang sudah ikuti dari awal. Jadi ketika dia mau bergerak menuju mobilnya, kami lakukan penangkapan di halaman rumah. Saya ditangkap tuh melakukan perlawanan nggak, Pak? Abidin ditangkap tidak melakukan perlawanan sama sekali. Sesaat setelah dia ditangkap, dia bilang saya hanya menjalankan perintah. Dia diinstruksikan oleh orang lain di atasnya. Itu yang disampaikan setelah ditangkap ya. Tapi sampai saat ini kami juga akan terus melakukan pemeriksaan siapa yang dimaksud. Apakah memang ada sindikat lain yang lebih besar? Artinya ada kemungkinan tersangka lain, Pak. Dalam kasus ini sudah ada beberapa DPO yang sudah terdekat. Jadi memang ada. Dua-duanya. Ya. Untuk pasal yang diterapkan dari kedua pelaku? Yang kami terapkan adalah pasal 369 juga 368 KUHP dan juga pasal 27B ya. Maksimal? Ancaman hukuman 6 tahun. Cukup ya? Cukup ya? Jadi 200 lebih dan hari ini sudah 450 lebih yang mengatasnamakan media, padahal yang terverifikasi kami cek medianya hanya 30-an lebih. Jadi yang 400 lebih ini memang sengaja bikin media, seolah-olah media dengan hosting murah dan bahkan yang menggunakan domain gratis. Itu barang bukti apa aja yang berhasil diamankan oleh dari kedua pelaku? Yang jelas ada 16 juta rupiah yang kami lakukan penyitaan itu didapatkan dari 8 kepala pekon yang dimintai uang sebesar 2 juta rupiah per orang. Terus pasal yang akan jerat, Pak? Pasal 369 dan untuk 368 KUHP dan juga pasal 27B semuanya itu. Ancamannya 6 tahun. Terus himbauan untuk kepala pekon ataupun instansi sekolahan, Pak? Himbauan kami untuk stakeholders yang ada di Pringsewu
baik itu pemerintah daerah, DPRD maupun aparatur desa itu agar bekerja sama bermitra dengan media yang terverifikasi ataupun mungkin kalau medianya belum terverifikasi setidaknya memang wartawannya sudah memiliki uji kompetensi, uji sertifikasi sehingga memang jelas produk jurnalistik yang dihasilkan itu memang benar sesuai dengan undang-undang pers. Nah di luar itu agar tidak difasilitasi. Jadi memang pemerintah harus lebih tegas untuk hal ini. Jangan sampai takut karena memang mengatasnamakan media padahal bukan. Cukup ya.